Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Xiaozhan membenamkan kakinya ke tanah dan melawan dengan seluruh kekuatannya, sehingga ada butiran keringat di dahinya, dengan ekspresi keras kepala dan pantang menyerah. Menghadapi campuran cahaya darah dan kabut hitam begitu kuat, Xiaozhan sepenuhnya menyadari konfrontasi langsungnya, tapi Xiaozhan tidak bergeming sama sekali. Matanya tetap teguh di bawah alisnya yang berkerut. Kemudian, kekuatan darah dalam tubuh mengaktifkan aliran semangat juang yang stabil dan juga mengaktifkan keyakinan klan Xiaozhan. Karena dalam menghadapi kegelapan, matahari tidak akan pernah mundur. Bahkan dalam menghadapi awan gelap, matahari tidak akan pernah berkompromi. Segera sinar matahari seperti ribuan bulu dewa emas, menghilangkan kegelapan dan bersinar ke segala arah. Saat ini, pakaian Xiaozhan compang-camping, urat nadinya menonjol dan darah merembes keluar. Namun momentumnya setinggi matahari, seolah-olah matahari muncul di belakangnya. Dan di bawah sinar matahari, bayangan harimau meraung dan bangga langit. Menelan gunung dan sungai, dan ledakan cahaya keemasan bersinar terang. Itu seperti jaring emas yang menutupi langit. Tapi Raja Hitam yang mengaum tidak memperhatikan semua ini. Kemudian tangan kanannya mengeluarkan darah mengejar yang lain, bersumpah untuk membunuh Xiaoyan dan kelompoknya di sini. Dan aura darah mengalir ke langit. Saat cahaya darah itu secepat kilat dan sekuat guntur saling bersilangan. Semua orang berputar lagi dan senjata terus bertabrakan saat memblokir. Dan suara nyaring tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa cepat semua orang, mereka tidak bisa menghindari cahaya berdarah yang memenuhi langit. Tiba-tiba, Raja Hitam melangkah maju, dan suara tumpul terus berdering, yang membuat hati semua orang bergetar hebat. Wajah mereka pucat, dan gerakan mereka ragu-ragu. Cahaya merah darah yang membumbung ke langit mengalahkan semangat juang yang luar biasa, dan bunga darah kecil bermekaran di langit. Sekarang, ada lubang darah sebesar mangkuk di bau Feng Feng. Kaki Nan Erming dipenuhi tulang putih dan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Zijin membutakan darah dan semua orang terluka. Dan darah mewarnai bumi menjadi merah. Saat ini, cahaya berdarah yang menyapu langit dan mengubah ruang ini menjadi neraka. Seolah-olah Xiaoyan dan yang lainnya adalah tahanan yang disiksa di neraka tingkat 18. Tubuh semua orang hancur karena sifat korosif dari cahaya darah menyebabkan luka luar mengeluarkan bau busuk. Darah terciprat ke udara diwarnai dengan warna kematian, hijau abu-abu samar. Semangat juang tampak hijau dan kuning dalam penghindaran. Bahkan sebotol cairan roh bening tidak dapat mengisi ulang kekuatan semua orang, yang membuat semua orang terengah-engah dan merasa sangat stres. Cahaya darah menjadi semakin panas, terjalin seperti jaring. Semua orang ingin membuka mata untuk melihat dengan jelas lintasan pancaran darah. Tetapi semakin mereka mencoba untuk melihat dengan jelas, mata mereka mungkin akan tertusuk cahaya darah. Xiaoyan menghindari seberkas darah karena dia tidak percaya pada kejahatan. Dia menyalakan api surgawi untuk melindungi matanya dan melihatnya dengan seksama. Dalam sekejap matanya menjadi merah dan air mata jatuh tanpa sadar. Xiaoyan segera membuang muka dan cahaya hijau di pupil matanya menghilang. Keanehan cahaya darah membuat Xiaoyan tidak punya pilihan selain melambaikan penguasa surgawi ke dinding perisai. Mereka penguasa api surgawi tidak memiliki tepi dan penggarisnya sangat besar. Jadi ini adalah senjata terbaik untuk menghadapi cahaya darah. Namun kekuatan Xiaoyan hanya Kaisar Do bintang 3 tahap awal. Jadi bagaimana bisa dia melawan? Untungnya Xiaoyan menggunakan teknik tubuh gerakan 3000 guntur, sehingga dia bisa menghindarinya. Melihat peluangnya tidak bagus, Nan Ermi tidak ragu sama sekali. Kabut hijau bergulung di sekelilingnya dan dia mengadakan induksi kabut untuk menghindari cahaya darah dengan bantuan sentuhan angin. Tiba-tiba,
Dengan bantuan elemen langit dan bumi, Feng Feng dan Nan Erming menjadi dua orang yang paling sedikit terluka. Tetapi situasi Le Salong dan Ji Ying sangat serius. Meskipun kecepatan mereka bagus, mereka tidak dapat melihat lintasan cahaya darah dengan jelas, sehingga mereka tertahan di mana-mana. Karena cahaya darah berserakan di seluruh langit dan garis-garis darah berterbangan seperti jarum emas, menusuk mata orang dan menimbulkan bekas luka, dan percikan darah membasahi pakaian semua orang. Sehingga situasinya sangat kritis, karena kehilangan banyak darah. Raja Hitam di kejauhan menjadi sedikit kabur di mata Suyen. Segera Suyen menggosok matanya menghindari cahaya darah yang lewat, mengembuskan nafas menggoyangkan telapak tangannya yang retak, dan melihat ke arah Xiuzan. Di sisi Xiuzan, dia baru saja menahan seberkas darah dan sebelum dia bisa menarik nafas, Raja Hitam yang mengaum menyempitkan 18 pupilnya dan menggabungkannya menjadi satu. Kemudian sinar darah yang menembus langit datang dalam sekejap, dan ruang itu begitu rapuh di hadapan sinar darah yang sangat besar. Seperti selembar kertas yang telah terkorosi oleh angin dan embun beku. Selama bertahun-tahun, dia terkoyak-koyak tanpa perlawanan apapun. Hanya energi ruang yang mengamuk, yang membuktikan bahwa tempat ini dulunya sebuah ruang. Melihat pemandangan ini, mata Suyen tiba-tiba menyusut. Kelima jari tangan kirinya tertekuk, dan kukunya tertanam dalam di telapak tangannya. Dia memegang erat penguasa api surgawi di tangan kanannya, dan kilat perak melintas di telapak kakinya, bersiap untuk menyelamatkan. Terlepas dari cedera serius mereka, Le Salong dan Ji Ying berbalik dan bergegas menuju Xiuzan untuk membantu. Feng Feng dan Nan Erming keduanya melangkah keluar dari kabut, meninggalkan tempat mereka dalam sekejap dan bergegas menuju ke arah Xiuzan. Saat rekan satu timnya dalam masalah, mereka tidak ragu sama sekali. Mereka tidak peduli dengan darah yang masih mengalir di tubuh mereka, tulang putih yang masih terlihat di luar daging, dan rasa manis yang melonjak di tenggorokan mereka. Mereka memaksa semangat juang mereka untuk lari. Semua orang hanya tahu bahwa sebelum mereka jatuh, rekan satu tim tidak boleh jatuh terlebih dahulu, dan tidak ada yang bisa menghalangi niat mereka, termasuk Roaring Raja Hitam di depan mereka. Karena mereka adalah saudara. Xiuzan hanya sempat melihat ke belakang ke arah Xiuyan dan yang lainnya, tapi cahaya darah sudah menderu ke arahnya. Melihat saudara-saudaranya mempertaruhkan nyawa untuknya, Xiuyan memberinya senyuman terima kasih, tapi dia melakukan sesuatu tindakan yang mengejutkan dan sulit dipercaya. "Jangan mendekat!" Suara Xiuzan rendah dan kuat tiba-tiba terdengar di langit. Xiuyan tercengang, semua orang tercengang. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke arah Xiuzan. Dan apa yang dilihat semua orang benar-benar membalikkan pemikiran mereka. Xiuyan mencubit pahanya dengan keras. Rasa sakit yang parah membuat Xiuyan tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Di mata Le Salong dan yang lainnya, perilaku Xiuzan sungguh tak terkatakan. Dia hanya pergi untuk mencari kematian. Jantung Xiuyan tiba-tiba melonjak seolah hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Semua orang ketakutan di tempat, mata mereka melotot dan mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Xiuzan melakukan ini. Saat Xiuyan hendak berteriak untuk menghentikan tingkah laku Xiuzan yang sangat konyol, pikirannya tiba-tiba berubah, dan paku yang terkepal erat di telapak tangannya perlahan mengendur, dan dia menghela nafas dalam-dalam. Xiuzan bukanlah orang yang sombong, apalagi orang yang rakus hidup dan takut mati. Justru dia kasar dan baik hati, bersemangat dan termotivasi. Sekarang Xiuzan berani melakukan ini, dia pasti punya alasannya, dan mungkin dia benar-benar bisa melawan Raja Hitam. Ketika orang-orang berkeliaran di dunia, bagaimana mereka bisa menghindari ditusuk? Tidak ada yang pasti di dunia ini. Terkadang Anda harus berjudi. Jika kalah, Anda mungkin kehilangan segalanya. Tetapi jika menang, Anda akan menjadi yang kuat. Lagi pula, dalam perjalanan menjadi kuat, Anda mungkin tidak menang jika berjudi, tetapi Anda pasti akan kalah jika tidak berjudi. Memikirkan hal ini, Xiuyan merasa lega, menatap Xiuzan dengan sedikit harapan bercampur dengan sedikit kekhawatiran. Namun ada apresiasi mendalam di matanya.
Menghadapi kebingungan semua orang, Xiuzhen tersenyum tipis dengan tekad percaya diri di matanya dan perlahan membuka lengannya. Tapi jejak kekhawatiran di matanya tidak luput dari mata Xiuyan. Tepat ketika kekhawatiran itu memperketat hati Xiuyan dan ketika cahaya berdarah hanya berjarak beberapa meter dari dada Xiuzhen, tubuh Xiuzhen meledak dengan cahaya keemasan yang sangat terang. Seolah-olah ada ribuan pasukan yang bergegas ke arahnya. Seolah-olah ada tentara dan jenderal surgawi yang tak ada habisnya datang untuk membunuhnya. Aura di tubuh Xiuzhen melonjak dan harimau emas mengaum muncul dalam penyamaran, memandang dengan bangga ke langit. Cahaya kemasan bergulung dengan niat membunuh melonjak ke langit, dan seluruh langit tampak bergetar. Namun meski auranya meningkat, Xiuzhen tetap tidak mengambil tindakan. Alasan kenapa dia memilih bertarung hidup dan mati adalah karena Xiuzhen merasa telah menyentuh hambatan Kaisar Do bintang 5 saat ini. Jika dia mengambil langkah ini dan menang, dia akan hidup. Jika kalah, dia akan mati. Setelah melihat kekuatan sebenarnya dari harimau emas mengaum setelah kemarahannya, Xiuzhen dengan jelas mengetahui, meskipun dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan semangat juangnya meningkat, dia tetap bukan musuh dari Raja Hitam. Dan dia adalah perisai dari seluruh tim. Jika dia tidak bisa menahan serangan dari Raja Hitam, maka rekan satu timnya akan menghadapi bahaya kematian. Namun dengan kekuatan puncak bintang 5-nya saat ini, yang satu level di belakang Raja Hitam, dia benar-benar tidak mampu melakukan lebih dari yang dia inginkan. Sekarang, kekuatan darah secara tidak sengaja diaktifkan selama pertempuran. Melihat kekuatannya dengan cepat meningkat ke titik di mana dia bisa menembus kemacetan Kaisar Do bintang 5, Xiuzhen melihat secercah harapan dalam mengalahkan Raja Hitam yang kuat. Jika dia maju ke Kaisaran Do bintang 6, Xiuzhen yakin dia bisa mempertahankan diri dari serangan kuat raja. Tapi sekarang situasinya mendesak. Serangan membabi buta yang kuat dari Raja Hitam menghancurkan rekan-rekannya, dan Xiuzhen hanya bisa maju dalam waktu sesingkat mungkin untuk menyelamatkan seluruh tim. Dan jika dia ingin menerobos secepat mungkin, dia harus menggunakan tekanan terbesar untuk mengeluarkan potensi terbesarnya. Tentu saja ini adalah ujian hidup dan mati. Dengan menempatkan dirinya di garis antara hidup dan mati, dia bisa menggunakan cara ini untuk menerobos. Jadi, Xiuzhen memilih melepaskan pelukannya dan bertaruh pada beberapa detik. Saat cahaya darah mencapai dadanya untuk tim, untuk saudara-saudara, dan untuk dirinya sendiri, dia mempertaruhkan hidupnya sendiri. Sebelum cahaya darah mencapai tubuhnya, tekanan udara yang kuat membuat lekuk besar di dada Xiuzhen. Suara kerangka yang berubah bentuk dan retak terdengar keras. Saat tekanan udara berbenturan dengan daging, suara tumpul menjadi semakin keras. Suaranya menjadi semakin keras yang membuat semua orang di kejauhan mengernyitkan mata. Wajah Xiuzhen sudah berubah bentuk. Butiran-butiran keringat membasahi wajahnya, dan rasa sakit yang hebat akibat tulang retak menusuk organ dalamnya, sehingga dia hampir membuatnya pingsan. Tapi Xiuzhen dengan wajah pucat tetap pantang menyerah. Dia berulang kali berteriak pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tunggu, saya harus menerobos. Dia memaksakan senyum di bibirnya dan mengaktifkan semangat juangnya untuk langsung menuju ke lapisan terakhir dari kemacetan. Dan Doki yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat kejam. Di bawah rasa sakit yang hebat dari Xiuzhen, seperti ribuan kuda perang yang ketakutan meringkik dan berlari kencang, seperti deru ombak yang digerakkan oleh angin kencang, menghantam kemacetan Kaisar Do bintang 5 dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Melihat pemandangan itu, semua orang di kejauhan berhenti. Mereka memahami pilihan Xiuzhen. Xiuzhen, Anda bajingan! Le Salong mengutuk dengan suara rendah dan matanya basah oleh air mata. Anda juga sama, bukankah Anda tidak memikirkan perasaan kami saat Anda menyerang mata Raja Hitam? Feng Feng mengatakan ini di sebelah Le Salong. Saat dia mengatakan ini, dia tidak melihat ke arah Le Salong, tapi menatap Xiuzhen yang bertaruh dengan raungan. Xiuzhen, Anda tidak boleh mati. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Nan Erming bergumam, tapi tangannya gemetar hebat karena pengerahan tenaga.
Jijing membuang muka. Dia takut menghadapi pemandangan seperti itu karena dia tidak tahan dengan rasa sakit karena kehilangan rekan satu timnya. Wajah Xiaozhan menjadi semakin pucat dan darah terus mengalir dari mulutnya. Saat ini, Xiaozhan merasa dewa kematian telah menyentuh hatinya. Namun Xiaozhan tidak bergeming dalam jarak sedekat itu. Xiaozhan lebih tahu dari siapapun akibat bergeming. Yang dia pertaruhkan adalah apakah dia bisa menerobos antara hidup dan mati. Jadi Xiaozhan tertawa dengan sangat liar. Sambil tertawa, semangat juangnya tiba-tiba mulai mendidih. Dan dia melakukan spirit terakhir ketika darahnya hanya berjarak 2 inci dari tubuhnya. Cahaya darah kurang dari 1 inci lebih dekat dengannya. Mata Xiaozhan meredup. Hati semua orang berdebar kencang. Dan Jijing bahkan meneteskan air mata di wajahnya. Tiba-tiba suara gemuruh yang keras terdengar dari Xiaozhan. Suara gemuruh itu mengguncang langit dan aura yang agung melonjak dari tubuh Xiaozhan. Seolah-olah meletus dari darah laut dan gunung berapi yang tiba-tiba meletus dari kawah. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia terbang menjauhi bebatuan di dekatnya, dan cahaya kemasan yang menyala-nyala membuat orang tidak dapat membuka mata. Pada saat cahaya darah hanya berjarak kurang dari 1 inci dari Xiaozhan, dan tidak mengenai Xiaozhan, Xiaozhan tiba-tiba menerobos. Dia menempatkan dirinya di bawah tekanan kematian dan akhirnya berhasil menerobos dalam waktu singkat. Jadi Xiaozhan memenangkan taruhannya. Pada saat ini, cahaya darah berhenti, seperti seekor nyamuk yang secara tidak sengaja jatuh ke tanah dalam cuaca beku. Sayapnya tertancap dan tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang itu sia-sia. Xiaozhan memuntahkan cahaya kemasan dan cahaya darah itu langsung hancur. Faktanya, Xiaozhan saat ini tidak memiliki kekuatan untuk dengan mudah mematahkan cahaya darah. Hanya saja konfrontasinya sudah lama, dan cahaya darah terus-menerus dikonsumsi. Namun semangat juang Xiaozhan melonjak pada saat terobosan, dan inilah cara dia menghancurkan cahaya darah. Anda memiliki keberanian untuk menggunakan tekanan kematian untuk menerobos. Raja Hitam tidak bisa tidak mengaguminya, dan kemudian mengubah nadanya. Tapi, jadi bagaimana jika Anda menerobos? Anda tetap tidak bisa menjadi lawan saya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Anda harus menghadapi kesengsaraan Kaisar dengan seluruh kekuatan Anda. Jadi biarkan saya melihat bagaimana Anda melawan cahaya darah saya. Tidak peduli apakah Anda menerobos atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Raja Hitam tertawa. Mari kita akhiri. Biarkan semua di sini kembali ke keheningan abadi. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua melihat ke langit, hanya untuk melihat bahwa langit sekarang ditutupi dengan awan gelap. Dan langit yang bergulung ditutupi dengan awan gelap. Awan guntur bergemuruh, dan guntur serta badai petir yang dahsyat muncul di dalamnya. Kemudian kilatan benang perak yang sesekali tampak membelah ruang, dan ini adalah kesengsaraan kekaisaran, Kaisar Do bintang 6. Tepat ketika Xiaozhan mempertaruhkan nyawanya dan akhirnya berhasil menebus kemacetan, kesengsaraan Kaisar bintang 6 juga menyusul. Jadi Raja Hitam benar, tidak ada seorang pun yang dapat terganggu saat melewati kesengsaraan Kaisar. Dengan kata lain, Raja Hitam hanya perlu mengirimkan cahaya berdarah ketika Xiaozhan melawan kesengsaraan Kaisar, dan dia dapat menjatuhkan Xiaozhan ke dalam bencana abadi. Meskipun kata-kata Raja Hitam memang penuh kebencian, tapi juga benar. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa ini adalah kebenarannya. Jika Anda ingin menyakiti saudara saya, Anda harus menginjak mayat saya terlebih dahulu. Xiaoyan perlahan mengeluarkan penguasa api surgawi dan nyala api yang berkobar menyinari wajahnya yang sangat bertekad. Lei Salong, Nan Erming, Feng Feng, dan Jiying semuanya berdiri diam di belakang Xiaoyan dengan tekad dan kegigihan yang sama di bawah cahaya api. Kalau begitu, saya akan membantu Anda. Dalam hati Raja Hitam, bagaimanapun pertarungan antara gajah dan semut ini telah berlangsung terlalu lama. Dan dia mulai menjadi sedikit tidak sabar. Kemudian mata darahnya sedikit bergetar, berirama seperti detak jantung penuh keagungan. Aura jahat dan kekuatan besar menyapu segala arah. Beri saya sayap angin. Xiaoyan tiba-tiba berkata pada Feng Feng.
Meskipun dia tidak tahu kenapa, Feng Feng secara alami menuruti permintaan Xiaozhan. Sebelum semua orang bisa bertanya dengan bingung, Xiaozhan sudah berbalik dan pergi. Tapi bukannya bergegas menuju mata darah, tapi dia langsung menuju Raja Hitam. Melihat pemandangan itu, Raja Hitam tertegun sejenak lalu mencibir. Karena Anda sangat ingin mati, maka saya akan membantu Anda. Segera mata darahnya bersinar dan cahaya darah sekali lagi menutupi dunia. Pada saat cahaya darah meledak di seluruh langit, semua orang kecuali Xiaozhan terlempar. Dimanapun cahaya darah bersentuhan, semua batu yang menghalangi bagian depan seperti bubuk. Tubuh Xiaozhan dan yang lainnya terlempar ke udara, dengan darah meluap dari ketujuh lubang, dan mereka jatuh tanpa daya. Jelas, tanpa pertahanan Xiaozhan dan yang lainnya sama rapuhnya, seperti selembar kertas di depan Raja Hitam. Pada saat ini, Xiaozhan berpegangan pada cahaya darah dan mendekati Raja Hitam. Setelah kekuatan emas harimau Xiaotian yang kuat melonjak, tampaknya dia memiliki potensi untuk bersaing dengan Raja Hitam. Pada saat yang sama, 4 guntur hitam dan kuning jatuh dari langit dan langsung menyambar Xiaozhan dengan kecepatan kilat. Namun saat dia hendak menghantam Xiaozhan tiba-tiba berjalan dari sisi Raja Hitam, sehingga keempat guntur yang tidak dapat mengejar meledak di depan Raja Hitam. Namun 4 guntur yang kuat segera dicekik dengan cahaya darah, dan segera dimusnahkan oleh cahaya darah sebelum mereka bisa berubah menjadi 4 ipis guntur langit dan bumi. Jadi beginilah cara Xiaozhan melewati kesengsaraan Kaisar Bintang 6. Tapi cahaya darah juga hancur berkeping-keping oleh 4 guntur. Bahkan guntur dan kilat yang kuat mempengaruhi mata darah, karena Raja Hitam tidak siap untuk ini. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Jelas dia tidak puas atas penghinaan ini. Saat Xiaozhan jatuh ke tanah di kejauhan, dia melihat pemandangan ini dan tiba-tiba menyadari. Xiaozhan mengandalkan sarung tangan bulu mengamuk dan sayap angin dari Feng Feng, sehingga kecepatannya yang sedikit lebih rendah dari Le Salong dan Zijing. Di bawah cahaya darah dan mendekati Raja Hitam hanya untuk menggunakan kesengsaraan Kaisar untuk bertarung melawan pencarahan darah. Dan pada saat yang sama, dia gunakan pancaran darah untuk membantunya selamat dari bencana. Jadi Xiaozhan harus mengatakan, ide Xiaozhan sungguh brilian. Pada saat ini, Raja Hitam melihat sosok Xiaozhan dengan sangat marah, bahkan hampir menjadi gila. Anak laki-laki ini sangat licik dan penuh kebencian, jadi saya harus membunuh anak ini bagaimanapun caranya. Dalam kemarahan Raja Hitam terlepas dari luka di mata darahnya, cahaya darah bersinar lagi ke segala arah. Namun mata darah terluka, sehingga cahaya darah sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Xiaozhan dan yang lainnya berjuang, membakar semangat juang, dan bergegas maju seperti bintang jatuh. Apapun yang terjadi, seorang saudara tidak boleh membiarkan saudaranya mengambil resiko sendirian. Pada saat ini, bencana kedua kesengsaraan Kaisar, ribuan kesengsaraan guntur juga terjadi di langit. Guntur pertama melanda dengan kekuatan angin dan guntur, dan cahaya menyilaukan menerangi seluruh ruang di jaring darah. Cahaya itu bukannya mundur, malah maju dan bergegas ke kaki Raja Hitam dan berputar di sekitar kaki raksasa Raja Hitam. Karena Raja Hitam sangat besar seperti gunung. Xiaozhan harus dipanjat, jadi tidak peduli seberapa jelas target kesengsaraan gunturnya, Raja Hitam akan tetap terpengaruh oleh dampaknya. Namun bagaimana Raja Hitam bisa membiarkan dirinya menderita dalam bencana yang tidak masuk akal? Jadi dia meraung dalam kemarahan dan meledakkan guntur itu dengan kedua tinjunya, sehingga memusnahkan semua guntur. Saat guntur pertama baru saja pecah, angin kencang bertiup di langit. Awan gelap yang bergulung dan kesengsaraan kedua yang lebih kuat mulai muncul. Tapi yang aneh adalah, ketika sedang terjadi, semua orang melihat sambaran petir menembus langit, dan kemudian tidak ada gerakan setelah itu. Langit menjadi sedikit lebih gelap dan awan gelap seperti pegunungan yang terus-menerus terbungkus dalam suara gemuruh yang lebih padat. Kemudian, sambaran petir dan halilintar terdengar seperti ini berulang kali.
Pada saat ini, Raja Hitam hampir menjadi gila ketika dihadapkan pada senyuman Xiaozhan yang tidak berbahaya, namun jelas menyeramkan. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang berani menyinggung otoritasnya. Tetapi sekelompok anak laki-laki di depannya tidak hanya lolos dari serangannya beberapa kali, tetapi juga berani menerobos di bawah tekanan kematian di bawah matanya sendiri. Dan sekarang, mereka menggunakan diri mereka sendiri sebagai perisai kesengsaraan kaisar. Sehingga Raja Hitam merasakan hatinya terbakar amarah dan dadanya dipenuhi energi. Dan itu masih terus mengembang, meremas hingga dia merasa seperti akan meledak. Segera Raja Hitam melindungi dadanya dengan tangannya, menghilangkannya dalam bentuk hati. Energi hitam di dadanya bergulir dan darah tak berujung merembes keluar dari dadanya. Semuanya, hati-hati, dia akan menunjukkan kemampuan bertarungnya lagi. Xiaoyan mengingatkan semua orang dengan keras, karena skill bertarung yang dilakukan oleh Raja yang Hitam disebut kekacauan hati iblis. Keterampilan ini sepertinya menyentuh esensi semangat juang dari dalam hati, sangat kuat. Namun setelah menggunakan dua skill bertarung pada saat yang sama, wajah Raja Hitam juga pucat. Begitu teknik bertarung dilakukan, detak jantung yang berdebar-debar terdengar berirama di telinga semua orang seperti gema di lembah. Setiap kali berdetak, semua orang merasakan pembuluh darahnya mengembung, seolah-olah akan meledak dan jantungnya pun berdebar-debar dipenuhi gelombang energi. Dan diliputi rasa sakit yang hebat, bahkan bernafas pun terasa begitu sulit. Semua orang yang mencoba yang terbaik untuk mengedarkan semangat juang mereka dan menuangkan cairan roh bening untuk melindungi hati mereka. Tetapi mereka tidak lagi memiliki energi untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Bahkan, langkah kaki Xiaozhan yang berlari juga terhenti. Wajahnya menjadi pucat dan langkah menghindarinya melambat. Bahkan sosoknya tersandung dengan goyah. Namun Xiaozhan terus berjuang dan ini adalah saat yang tepat untuk menyerang Raja Hitam yang telah mengalami ratusan pertempuran. Jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Namun cahaya ajaib menyala di mata Raja Hitam yang berdarah dan diarahkan ke Xiaozhan yang membuat Xiaozhan merasakan nafas kematian lagi. Pada saat ini, ada ledakan di langit dan guntur serta bencana melanda. Dan ada 5 kilatan guntur yang terlihat. Kemudian jatuh satu demi satu. Jika Xiaozhan ingin mendapatkan kekuatan yang sesuai, harus lulus ujian Tuhan. Kesengsaraan guntur memikul tanggung jawab ujian yang berat. Dewa dapat memblokir pembunuhan para dewa, dan Buddha dapat berhenti membunuh Buddha. Jadi kekuatan kesengsaraan guntur tidak hanya terkait dengan kekuatan orang yang mengatasi bencana, tetapi juga terkait dengan kekuatan penolongnya kejamnya guntur itu. Kalau dipikir-pikir, hal ini juga sangat masuk akal. Jika tidak, bukankah mudah bagi siapapun yang sedang mengalami bencana untuk menemukan beberapa orang yang lebih kuat dari dirinya untuk membantu mereka mengatasi bencana tersebut. Sayangnya, Raja Hitam dianggap sebagai penolong. Dia hanya menghancurkan guntur pertama dengan beberapa pukulan yang tidak hanya membuat guntur berikutnya lebih kuat, tetapi juga menarik guntur kedua, ketiga, keempat, dan turun sekaligus. Meskipun bencana yang turun dari langit, kekuatannya tidak dapat dihentikan. Namun semut berada di bawah pegunungan yang tinggi. Pegunungan tersebut sangat besar sehingga menutupi semut dengan rapat. Untuk membunuh semut, guntur itu harus menerobos pegunungan dan menghilangkan rintangan. Saat ini, keempat guntur itu menyambar tanpa ragu-ragu langsung mengenai punggung Raja Hitam, karena Xiaozhan bersembunyi di belakangnya. Saat keempat guntur itu menyambar, Xiaozhan melangkah dan berlari mengintari kaki Raja Hitam yang mengaum itu. Menatap Xiaozhan yang tingginya hanya setinggi telapak kakinya sendiri, tapi sangat gesit untuk menarik guntur ke arahnya. Raja Hitam sangat marah. Namun senyuman dengan noda darah di mulut Xiaozhan begitu penuh kebencian di mata Raja Hitam. Dan Raja Hitam jelas menyadari aturan kekuatan kesengsaraan guntur. Tapi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan. Meskipun dia sedang tertekan sampai pada titik depresi. Dan meskipun begitu dia tega berjuang untuk hidup,
dia masih terus menahan guntur yang hendak menerjangnya. Saat ini, keempat seolah-olah membelah langit selama bertahun-tahun. Menderu-deru menghina rakyat jelata, tapi Raja Hitam tidak pernah menoleh ke belakang. Dengan matanya yang berdarah bersinar, kekacauan hati iblis milik Raja Hitam bergetar, dan detaknya semakin intensif. Langit dan bumi bergetar karenanya kekuatan sihir perlahan mulai bergetar. Langit tertutup lapisan kabut, seperti angin kencang yang bertiup melintasi danau yang tenang, menyebabkan riak di langit. Kemanapun riak itu pergi, rasanya seperti palu raksasa menghantamnya. Guntur kedua pecah, lalu guntur ketiga, namun guntur keempat runtuh tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat pemandangan itu, Xiao Yan dan yang lainnya mengerang dan mundur beberapa langkah. Sepertinya tidak mampu menahan dampak dari hati iblis ini. Sangat kuat. Lebih banyak darah mengalir dari sudut mulut Xiao Yan. Matanya menegang tetapi menjadi lebih cerah. Cahaya dari mata darah menjadi semakin terang dan detak hati iblis kekosongan menjadi semakin intens. Namun mata dari Raja Hitam menjadi semakin serius. Karena tepat di belakang Raja Hitam di sana adalah guntur kelima. Di atas langit, cahaya tak berujung tiba-tiba menyala, dan guntur kelima yang datang satu demi satu tiba-tiba. Namun kekuatan 3 guntur yang telah dihancurkan sebelumnya, sepertinya berubah menjadi ke guntur kelima yang menembus langit, sehingga menerangi harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Raja Hitam mendengus dan riak di awan bergetar semakin hebat. Setiap kali jatuh, cahaya guntur sedikit meredup, namun riaknya sudah sangat dekat. Dengan Raja Hitam, kemudian dengan ledakan yang keras, guntur kelima menembus armor Raja Hitam, seperti dirobohkan oleh 18 palu berat berturut-turut. Namun setelah riaknya menghilang dan getaran hati iblis kekosongan tiba-tiba berhenti, seperti hujan badai yang berhenti tiba-tiba. Xiao Yan menarik nafas dan semua orang menarik nafas. Untuk pertama kalinya mereka merasa sangat bahagia bisa bernapas lega. Jelas sekali, selama konfrontasi dengan guntur, hati iblis kekosongan telah hancur dan tidak lagi menimbulkan ancaman bagi semua orang. Pada saat ini jejak darah mengalir dari sudut mulut Raja Hitam dan matanya yang besar menatap Xiao Yan dengan sangat dingin. Kemudian energi iblis yang mengerikan melonjak seperti lautan luas, dan 9 sudut di kepala Raja Hitam menari dengan liar. Seluruh tubuhnya sedalam laut, memberikan perasaan penindasan yang tak ada habisnya, seolah-olah itu sama berat dengan 1000 gunung, yang menyebabkan Xiao Yan sedikit terengah-engah. Saat Raja Hitam yang mengaum membuka dan menutup mata darahnya, suara darah yang menembus udara terdengar tanpa henti, yang mengakibatkan tanah bergetar. Segera, Xiao Yan dengan cepat mencoba menghindar. Kemudian Xiao Yan memutar kaki raksasa Raja Hitam yang mengaum. Saat ini, Xiao Yan tidak takut dengan cahaya darah yang tersebar. Tetapi jika mereka bersatu, dia masih tidak bisa menahannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dari waktu ke waktu. Dan setiap kali dia mengangkat kepalanya, Raja Hitam menjadi semakin kesal. Saat ini, ke-9 langit dipenuhi dengan aura pembunuh. Guntur terakhir berlangsung lama, sesekali guntur yang keluar sepertinya dari emas, dan ada semburan angin dan guntur yang menghancurkan langit. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xiao Yan berubah, dan bahkan ekspresi Raja Hitam juga berubah lebih drastis. Karena intensitas guntur ini sepertinya sepenuhnya disesuaikan dengan kekuatan Raja Hitam. Jadi Xiao Yan yakin, pada saat ini, dia mungkin satu-satunya orang yang tidak peduli dengan bencana guntur sama sekali. Dia menyerang lebih dulu dengan angin tinju dan bayangan harimau, menutupi Raja Hitam yang mengaum, dan dia bertekad untuk tidak menyerah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.